Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan kitab kita Manhaj Aqidah Imam Syafi'i pada kitab Iman kepada Qadha dan Qadar. Pembahasan tentang yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua, yaitu mengimani bahwa Allah telah menulis segala sesuatu di sisinya di Lauhul Mahfuz halaman 506, bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membahas tentang qadha dan qadar, pasti mereka akan membahas tentang tingkatan daripada iman kepada qadar, ya, yang 4, yang mana pembagian ini, tingkatan yang seperti ini tidak akan kita temukan pada firqah-firqah yang lain, ya. Ilmu yang semacam ini hanya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari manakah mereka mendapatkan tentang tingkatan-tingkatan semacam ini? Dalam istilahnya disebut dengan at-tatabbu' wal istiqra', ya, penelitian, pengamatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti halnya tentang pembagian tauhid itu pada zaman Nabi SAW tidak ada, ya, tapi adanya setelahnya. Makanya ada istilah maslahat mursalah. Nah, apa tujuannya ketika para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tatabbu' wal istiqra'? Tujuannya supaya kaum muslimin mudah untuk memahami Allah, mudah untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, ketika mereka mudah untuk memahami Allah, maka mudah juga bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuannya adalah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah. Makanya semakin banyak kita tahu dalil, semakin mudah kita untuk beribadah dan mengenal Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Makanya para ulama, mereka mengetahui ilmunya karena banyak tahu tentang dalil. Semakin banyak mereka tahu tentang dalil, semakin mudah menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tingkatan yang kedua, ya, kalau yang pertama adalah al-ilmu,
Yang kedua adalah al-kitabah, ya, mengimani bahwa Allah telah menulis segala sesuatu di sisinya, yaitu maksudnya adalah di Lauhul Mahfuz. Al-muallif hafizahullah taala di sini menyebutkan ada 4 daripada dalil tentang al-kitabah. Yang pertama, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Makanya tadi pagi kita sudah membahas tentang kalimat qadarallah. Nah, ini lanjutannya. Ya. Atau qadarullah. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang sedemikian itu mudah bagi Allah. Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan hancurnya dunia ini itu lebih mudah bagi Allah daripada jatuhnya darah seorang muslim ke bumi tanpa hak. Ya, ini menunjukkan dalil tentang kitabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga duduk di sini juga karena takdir Allah. Ya. Dalil yang kedua, ini satu ayat, yaitu 12, maksudnya adalah potongan dari sebuah ayat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Dalil yang ketiga, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Takdir dan catatan amal. Kemudian dalil yang keempat, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ya. Segala sesuatu sudah ditentukan, sudah takdirkan. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Ya. Dan masih banyak lagi dalil yang lain, ya. Terutama hadis juga. Qadarallahnya di sini al-mu'allif tidak menyantumkan. Ya. Nah, itu adalah tingkatan yang kedua, yaitu al-kitabah. Adapun, ya, tingkatan yang ketiga adalah iman dengan kehendak Allah yang pasti berlaku dan kekuasaan Allah yang menyeluruh, yaitu al-iradah. Berarti yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-iradah, atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dalil yang pertama, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Apapun yang kita inginkan, ya, maka semuanya kembalikan kepada iradah Allah. Ya. Misalkan kita berdoa kepada Allah, semoga kita setiap tahun bisa berhaji misalkan.
Namanya juga permintaan, doa. Nah, itu kalau ditakdirkan oleh Allah dan diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan terjadi. Itu. Ya. Kemudian dalil yang kedua. Ini juga potongan ayat, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Itu kalau Allah mau. Mudah bagi Allah. Makanya dikatakan kalau sekiranya ada dua hal, sekiranya hal itu Allah lakukan, semua manusia akan beriman kepada Allah. Pertama, dibukakannya surga. Pintu surga dibukakan, kemudian diperlihatkan kepada manusia, mereka semuanya akan beriman kepada Allah. Yang kedua, dibukakan pintu neraka. Kalau dibukakan, semua manusia akan beriman kepada Allah. Justru dengan tidak dibukakannya itu pintu merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka berusaha. Ya. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Beberapa hari yang lalu saya ditanya tentang kalimat atau kata bodoh ini sebenarnya menghinakan seorang atau tidak. Saya jawab tidak. Karena pada dasarnya yang namanya bodoh ini memang terminologi agama. Bahasa Arabnya adalah jahil. Makanya ketika kita berbuat sesuatu buruk kepada orang lain, kepada teman, disebut ente jahil banget sih. Karena apa? Memang asalnya kebodohan. Nah, bagaimana cara menyematkan kebodohan kepada orang lain jikalau memang itu merupakan kaidah yang secara umum tidak tahu, maka dialah bodoh. Gitu. Dan tidak perlu juga diperhalus, oh ente nggak pinter. Ya memang perlu, tapi kata bodoh ini jangan sampai dihilangkan, karena terminologi syariat pun juga ada. Ya, bahasanya secara syariat ada. Kemudian dalil yang ketiga, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Rabbmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Ya. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Surat Al-Hud ayat 118. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang lain. Banyak sekali. Kalau kita mau nyari, insya Allah dapat. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah al-ijad, yaitu penciptaan, al-khalqu wal-ijad. Ya, istilah dalam qadar yang keempat itu adalah al-khalqu wal-ijad, yaitu penciptaan. Yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Dia pencipta setiap pekerja dan pekerjaannya, setiap yang bergerak dan gerakannya, setiap yang diam dan dalam keadaan diamnya, segala sesuatu. Tiada satu atom pun yang terdapat di langit dan di bumi kecuali Allah lah penciptanya, pencipta gerak dan diamnya. Maha suci Dia, tiada pencipta dan Rabb selain Dia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa firman Allah. Yang pertama, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus beriman dengan ayat ini. Bahkan semakin yakin, semakin beriman dan semakin kuat iman kita. Ayat yang kedua, wa huwal khallaqul alim, dan Dia maha pencipta, maha mengetahui, sudah menciptakan dan mengetahui. Kemudian dalil yang ketiga, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Makanya kenapa Allah
menciptakan hidung di wajah, ya, di bawahnya ada mulut, di atasnya ada jidat, di sampingnya ada mata. Maka suatu hari disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang dia protes kepada Allah. Protesnya adalah, kenapa pohon yang menjulang tinggi ini justru buahnya kecil, sementara semangka yang dia merambat justru bijinya besar. Kemudian Allah ingatkan dia di bawah pohon, kebetulan dia di bawah pohon, akhirnya buah yang berada di pohon tersebut jatuh mengenai hidung dia. Coba bayangin kalau yang jatuh itu semangka, pesek. Pesek, minimal mimisan dulu, atau enggak nanti hidungnya patah, ya kan? Antum bayangin itu 1 kilo lebih kalau besar. Nah itu semuanya ada hikmahnya, ukurannya demikian. Kenapa kita dibuat seperti ini? Kita dibuat seperti ini, tinggal mensyukuri aja sudah. Makanya pernah saya jelaskan di majelis kita itu, body shaming itu sama saja mengolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya kita kan nggak pengen punya badan yang seperti ini gitu kan? Nggak pengennya apa? Sempurna. Ya, sempurna. Yang pernah yang saya ceritakan, sebuah keluarga, ya, bapaknya, ibunya, kalau tidak salah waktu itu ada sekitar 5 anggota keluarga. Yang sehat, yang sempurna cuma 1 anak perempuan. Cuman saya lupa itu nomor berapa. Yang lainnya wajahnya tidak sesuai. Apa kata ibunya? Tetap harus bersyukur. Tidak perlu takut, tidak perlu nangis jikalau dibully. Itu. Makanya motivasi buat anaknya adalah apa? Orang tuanya akan berharga buat dia, atau dia juga akan berharga buat orang tuanya. Makanya kaidahnya adalah bully itu adalah kriminal. Bully adalah kriminal. Kemudian dalil yang selanjutnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya. Termasuk pula dalam hal ini yaitu mengimani bahwa Allah adalah pencipta semua hamba dan seluruh perbuatannya. Ya, yang kita kerjakan sini adalah juga diantaranya adalah ciptaan Allah yang kita kerjakan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seluruh perbuatan, perkataan, ketaatan dan kedurhakaan semuanya dari hamba, yang berarti hal tersebut berdiri pada hamba dan terjadi berdasarkan kemauan serta kemampuannya. Maka hambalah yang bersifat demikian dengannya dan bergerak dengannya, sehingga konsekuensi hukumnya akan kembali kepadanya, entah itu baik ataupun buruk. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya tidaklah seekor burung dia terbang mencari makanan untuk dia, ya, bukan. Artinya hadis Nabi SAW bahwasanya segala sesuatu itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sementara dari Allah maknanya adalah semua yang diciptakannya berdiri pada hamba dan dijadikannya sebagai perbuatan dan usahanya. Sebagaimana halnya Allah menciptakan segala akibat dengan sebab-sebabnya. Itu semua dari Allah yang menciptakan makhluk. Adapun dari sisi hamba merupakan sifat yang berdiri dengannya terjadi dengan kemampuan dan usahanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya perbuatan ini baik, perbuatan itu buruk, itu sudah Allah ciptakan. Akan tetapi Allah juga menjelaskan bahwasanya yang baik itu mendapatkan ganjaran ini, yang buruk mendapatkan ganjaran ini. Nah, secara sadar manusia itu melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Nah, sehingga dengan kesadaran itulah
ketika dia melakukan perbuatan baik, Allah memberikan balasan baik. Ketika dia melakukan perbuatan buruk, maka Allah memberikan dia balasan buruk. Nah, ini kaidahnya Pak Jamaah ya. Paham ya insyaallah. Nah, sebagaimana seperti juga apabila kita mengatakan buah ini dari pohon dan tanaman ini dari tanah, dengan artian bahwa buah tersebut ada dari pohonnya, sedangkan dari Allah bahwa Dia yang menciptakannya. Dengan begitu tidak ada kontradiksi antara keduanya. Ya. As-Safarini rahimahullah berkata, kesimpulannya adalah mazhab salaf dan ahlu sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan kekuasaan hamba, kemauan dan perbuatannya, sementara si hamba adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan pengada bagi perbuatannya. Ini saya kira insya Allah paham ya. Ya. Allah lah yang telah menjadikannya sebagai pelaku perbuatan dan pengadanya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah mengetahui, maha bijaksana. Sementara itu Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah pernah menjelaskan, para hamba memiliki kemampuan atas perbuatan mereka dan memilih kehendak. Nah, makanya diciptakanlah hati. Hati itu kalau baik maka seluruh apa yang dipilih itu baik. Tapi kalau hati itu sudah rusak, maka yang dipilihnya adalah perkara yang rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka dan pencipta kemampuan, kehendak, perkataan dan perbuatan mereka. Dia jualah yang memberikan mereka semua hal itu, yang membuat mereka memiliki kemampuan atasnya, yang menjadikan kemampuan itu berdiri pada mereka dan yang menambahkan kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Maka atas pemberian itulah mereka dibebani taklif, beban syariat, diberi pahala dan dijatuhi hukuman. Jadi cara memahaminya seperti itu tadi. Jadi Allah menciptakan apa-apapun perbuatan kita, tapi yang menjalankan adalah kita dengan sadar. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan ketaatan, Allah akan memberikan pahala baik atau memberikan pahala. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka kita mendapatkan hukuman seperti itu. Allah tidak membebani mereka dengan taklif, melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya apa? Ini perbuatan dan perkataan yang buruk, kenapa kok dilakukan? Kan begitu. Nah, makanya manusia itu mempunyai akal sehat dan hati yang sehat untuk menimbang-nimbang itu semuanya. Ya. Makanya dengan cara mengetahui daripada dalil yang semacam ini, maka seorang hamba itu ya akan dibebani seperti itu. Karena dia sudah memilih perbuatan itu, maka dia harus menerima ganjarannya. Ya. Allah tidak memikulkan atas mereka sesuatu. Ini sudah jelas, ini perbuatan yang buruk, perkataan yang buruk. Kenapa kok dikerjakan? Kenapa kok dipilih? Gitu loh. Sehingga apa? Ketika nanti dia melakukan itu, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka. Allah Ta'ala telah menetapkan semua hal itu untuk mereka di dalam Alkitab dan As-Sunnah, serta telah mensifatkan mereka dengannya. Ya, memang agak sulit untuk dipahami, akan tetapi kalau kita membaca ini berulang-ulang, insya Allah paham. Ya. Kemudian Allah memberitahukan bahwa mereka tidak akan mampu kecuali atas kemampuan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tidaklah mereka berkehendak melainkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Ya.
Mereka tidak akan berbuat kecuali Allah menjadikan mereka sebagai pelaku. Demikianlah sebagaimana Allah Ta'ala menghimpun hal itu tidak hanya pada satu tempat di dalam kitabnya, seperti firman-Nya, man yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Taib. Dalam memahami konteks ayat dan hadis yang semacam ini, berarti Allah menzalimi hambanya? Tidak. Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada dia? Karena memang dia berhak untuk mendapatkan petunjuk. Contoh, Salman Al-Farisi, ketika dia dari Persia, itu memang ketika dia berjalan dari Persia menuju Madinah itu, di dalam hatinya itu memang betul-betul ingin bertemu dengan Nabi SAW dan berislam. Dengan berbagai macam rintangan yang dia dapatkan, mulai dari dijadikan budak, kemudian dijual, kemudian di pasar bekerja dan bahasa dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia betul-betul berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mendapatkan hidayah tersebut. Itu maknanya. Begitu juga dengan dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi, seperti Abu Jahal dan orang-orang kafir seterusnya. Mereka tidak ada niat sama sekali untuk mendapatkan hidayah Allah, makanya Allah sesatkan sekalian. Dan mereka rugi. Kurang apa dakwahnya Rasulullah SAW kepada mereka? Tidakkah mereka mendapatkan dakwah? Dapat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu. Ini untuk keluarga ketika dakwah secara sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ini dalil tentang dakwah secara terang-terangan. Makanya pada zaman jahiliyah itu semuanya sudah didakwahi oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Itu semuanya adalah dakwah tentang tauhid dan dakwah tentang salat. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya itu tidak mendengar dakwah? Mendengar. Nah, sehingga ketika Allah sesatkan mereka karena mereka tidak mau hidayah itu, begitu loh. Nah, sama dengan zaman kita juga. Kita datang di majelis ilmu ini adalah karena ingin hidayah dari Allah, sehingga kita betul-betul mendapatkan hidayahnya. Gitu. Inilah ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar serta seluruh perbuatan hamba. Nah, saya kira saya nasihatkan untuk saya dan antum juga untuk membaca penjelasan tentang secara detail tentang qada dan qadar dalam buku-buku yang sudah diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, akidah Imam Syafi'i dalam masalah qada dan qadar. Ini tentang akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i dalam masalah qada dan qadar ialah akidah kalangan salaf itu sendiri. Karena tidak ada perbedaan akidah beliau dengan akidah kaum salaf. Sama. Telah diriwayatkan darinya Imam Syafi'i, syukran, keterangan yang menunjukkan tentang penetapannya isbat akan tingkatan-tingkatan qada dan qadar serta penetapannya tentang ciptaan Allah atas seluruh perbuatan hamba. Cuman Al-Imam Syafi'i masalah akidah itu tidak seperti Imam Ahmad. Artinya apa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memang menulis tentang manhaj dan akidah secara tersendiri, yaitu usul sunnah. Semoga nanti kita selesai dari manhaj ini kita membahas usul sunnah insyaallah. Karena sebenarnya saya sudah membahasnya
usul sunnah itu. Kalau tidak salah 25 pertemuan, insyaallah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau itu memang menulis kitab tentang akidah dan manhaj itu secara tersendiri. Artinya memang itu tulisan beliau. Berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak menulis. Tetapi apa? Beliau itu, tulisan-tulisan tentang akidah beliau itu adalah dari murid-murid beliau. Ya, murid-murid beliau. Ya. Nah, terkadang beliau itu menulis tentang akidah itu ringkas, tidak terlalu meluas. Makanya kalau antum melihat footnote daripada pembahasan tentang Imam Syafi'i pada buku kita ini, antum akan menemukan dalam 2 kitab. Pertama Ar-Risalah, kedua Ar-Risalah ini tentang usul fikih. Makanya peletak pertama tentang usul fikih itu Imam Syafi'i, kemudian para ulama mengikuti beliau. Adapun ini tentang fikih. Walaupun pada dasarnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, fikih itu ada 2. Pertama fikih akbar, yaitu tentang akidah. Fikih asghar adalah tentang amaliyah. Itu Imam Syafi'i gak ada tulisan langsung, tulisan beliau, tangan beliau gak ada tentang akidah, tapi itu adalah riwayat-riwayat dari murid-murid beliau di Irak, di Khurasan dan di Mesir. Ya. Makanya di sini kemudian Manaqib Baihaqi, Manaqib Al-Imam Syafi'i di dalam Baihaqi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dan seterusnya. Ya. Nah, Al-Imam rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Ya. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada ciptaannya bahwa kehendak itu adalah miliknya, bukan milik ciptaannya. Kehendak mereka tidaklah terjadi kecuali jika dia berkehendak, dan kehendak Allah itu adalah iradahnya. Kehendak ya iradah. Ya. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir dari Ar-Rabi' dikatakan, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, berjumpanya seorang hamba dengan Allah dengan membawa segenap dosanya selain syirik lebih baik daripada ia berjumpa dengannya dengan membawa sesuatu dari produk-produk hawa nafsu. Ya, bid'ah di antaranya. Ya. Ucapan ini muncul karena beliau menyaksikan sekelompok orang yang sedang berdebat tentang masalah qadar takdir di hadapannya. Ya, seperti halnya Abdurrahman Al-Himyari dengan salah satunya siapa saya lupa. Ketika dia mendapati di Basrah, kalau nggak salah Kufah, ya, mereka mendapati sebuah perkataan orang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali jikalau dia sudah terjadi. Ini kan perkataan qadariyah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Nah, sehingga Abdurrahman Al-Himyari, ya, itu pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Siapa tahu dia bertemu dengan salah seorang sahabat, dan bertemulah dia dengan siapa? Ibnu Umar. Nah, ternyata hal itu juga terjadi pada zamannya Imam Syafi'i. Qadariyah ini berbicara tentang qadar. Artinya apa? Mereka berbicara tentang qadar itu bukan di atas dalil, tetapi hawa nafsu. Ya, sehingga Al-Imam rahimahullah mengatakan demikian, ya. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabullah, kehendak iradah itu adalah miliknya, bukan milik makhluknya. Hal itu berdasarkan firman-Nya, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 30. Berapa menit lagi? 6.
Kecepatan itu. Diberitahukan kepada makhluknya bahwa masyiah, kehendak itu adalah miliknya dan dialah yang menciptakan takdir. Di antara hal yang menceritakan dalam masalah ini yaitu terdapat untaian syair Imam Syafi'i yang berbunyi saya berbunyi lagi, nggak berbunyi juga. Makanya ini kurang baku gitu. Jadi teringat dosen saya berbunyi betul. Diletakkan tempelin di kuping beliau. Mana ini berbunyi? Enggak berbunyi. Berarti katanya harus dirubah seperti itu. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ala madha ala dhamananta wa hadha khaldarta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Ya. Apa yang engkau kehendaki terjadilah kendati aku tidak menghendaki. Sementara apa-apa yang aku kehendaki jika tidak engkau kehendaki pastilah tidak terjadi. Nah, ini syair seperti ini merupakan akidah beliau. Ya. Kemudian telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai apa yang engkau ketahui di dalam ilmu pengetahuan itu. Orang muda dan orang yang telah tua menjalani hidupnya. Kepada ini engkau anugerahkan dan ini engkau terlantarkan. Ini engkau tolong dan ini engkau tidak engkau tolong. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang pula yang baik. Nah, ini pengetahuan dalam Al-Imam Syafi'i tentang qadar. Dari ucapan ini dapat dipahami tentang pembuktian Imam Syafi'i akan tingkatan qadar, yaitu yang pertama ilmu, yaitu para paragraf yang pertama. Ya. Masyi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu lam illam tasya lam yakun. Oh bukan, paragraf yang kedua, khalaqtal ibada ala ma'alimta. Ya, fa fil ilmi yajril fata wal musin. Mulai dari perkataan alama alimta itu. Kemudian al-masyiah, yaitu paragraf yang pertama. Ya. Kemudian penciptaan, yaitu paragraf kedua. Ya, dan seterusnya. Kita pahami pula darinya tentang penetapannya akan kehendak hamba-hamba yang khusus bagi mereka. Hamba-hamba yang khusus diantaranya para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang soleh. Dan juga tentang ciptaan Allah Ta'ala akan perbuatan para hambanya. Ya. Adapun tingkat keempat ialah penulisan di Lauhul Mahfuz. Perhatikanlah senandungnya. Alhammu fadlun wal qada'u ghalibun wa kainun man khutta fil lawhi fangzurir rawha wa asbabahu alaysa ma kutiba minar rawhi. Cita-cita itu merupakan keutamaan, namun qada itu dominan, sedang yang terjadi adalah apa-apa yang telah tertulis di lauh. Perhatikanlah kegembiraan dan sebab-sebabnya. Bukankah setiap yang tertulis termasuk kegembiraan? Tentang penciptaan perbuatan hamba, Imam Syafi'i berkata, manusia tidak menciptakan perbuatan mereka, tetapi ciptaan Allah Ta'ala yang berupa perbuatan hambanya itu. Karena memang mereka itu memilih perbuatan tersebut. Juga ya, beliau berkata, sesungguhnya kehendak hamba-hamba itu kembali kepada Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali bahwa Allah Rabb semesta alam yang menghendakinya. Manusia tidak menciptakan perbuatan mereka, melainkan itu termasuk ciptaan di antara ciptaannya yang berupa perbuatan untuk hamba-hambanya. Selain itu takdir baik dan buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kalau kita belum paham, sekali lagi saya katakan untuk membacanya berulang-ulang. Ini perkara berat soalnya. Karena khawatirnya kalau kita tidak bisa memahaminya, di dalam benak kita ini kontradiksi. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak.
Yang penting pemahaman kita benar, maka hal itu tidak ada kontradiksi. Tentang penetapannya terhadap iradah Allah yang kauniyah. Nah, monggo yang mau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita selesaikan pembahasan ini ya sampai akhir. Tentang penetapannya terhadap iradah Allah yang kauniyah, beliau berkata, qadarullahi waqi'un yaqdi wuruduhu, qad madha fika hikmatun wa qada ma yuriduhu, fa'arid ma yakunu illam yakun ma turiduhu. Takdir Allah pasti terjadi, kedatangannya memutuskan. Telah berlalu padamu suatu hikmah dan apa yang diinginkannya, maka terimalah apa yang terjadi kendati itu tidak engkau ingini. Seperti diketahui bahwa iradah itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak umum yang tidak disyaratkan padanya kecintaan dan keridhaan Allah terhadap apa yang dikehendakinya. Dengan demikian segala sesuatu masuk ke dalamnya termasuk kufur dan durhaka, tidak ada seorang pun yang bisa keluar darinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Nah, ini sama penjelasan saya tadi tentang ayat yang sebelumnya ya, yaitu pada halaman 510 tadi, sama ya. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki langit. Surat Al-An'am ayat 125. Firmannya juga, man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikehendaki
tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Karena apa? Mereka tidak menginginkan hidayah. Iradah yang kedua yaitu iradah diniyah syar'iyyah, yaitu kehendak khusus terkait dengan keridhaan dan kecintaannya. Atas dasar konsekuensi iradah ini, dia memerintahkan hamba-hambanya dan melarang mereka. Nah, kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini masuk ke dalam iradah ini. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Makanya kita mengetahui dalil-dalil syar'i itu supaya kita mudah untuk menjalankan syariat dan beribadah kepada Allah. Dalilnya juga yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima tobatmu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Makanya di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah mengutus para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Untuk mengajarkan kepada kita apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Dua iradah ini menyatu pada diri orang mukmin yang taat, sedangkan iradah kauniyah saja tanpa iradah diniyah syar'iyyah hanya ada pada diri orang jahat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyerukan hamba-hambanya secara umum untuk menuju kepada keridhaannya dan telah memberi petunjuk orang yang dia kehendaki di antara mereka, seperti firman-Nya, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Makanya di antara tafsir siratal mustaqim itu adalah Islam. Jadi Allah telah mengumumkan seruan dan mengkhususkan petunjuk atas hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Di dalam pengertian yang sama, Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam Muqaddimah Ar-Risalah, aku memohon pertolongan kepada Zat yang tiada daya dan tiada upaya kecuali dengannya. Aku memohon kepadanya petunjuk yang tidak akan sesat orang yang dianugerahkan petunjuk itu kepadanya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki petunjuk itu, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Di tempat yang lain, Al-Imam berkata, dia menunjuki dengan kitabnya kemudian melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam orang yang dianugerahkan petunjuknya itu kepadanya. Al-Baihaqi berkata, orang yang telah dianugerahkan kepadanya kebahagiaan serta taufik untuk ketaatan, bukan orang yang dicegah darinya. Dengan demikian, ia menjelaskan bahwa seruan itu bersifat umum, sedangkan hidayah yang berupa taufik untuk ketaatan dan berlindung dari kedurhakaan adalah khusus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 25 yang barusan kita baca. Tentang golongan Qadariyah, ini maka saya nasihatkan untuk melihat Qadariyah itu adalah pada kitab Ustaz Yazid, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya. Beliau berkata kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, semakna dengan sabda Nabi. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai maksiat itu terjadi. Subhanallah. Al-Muzani berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, tahukah siapakah itu Qadariyah? Seorang Qadari ialah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan kejahatan hingga kejahatan itu dikerjakan. Nah, makanya di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, supaya kokoh kita selalu untuk mengulang-ulang pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun mengenai tentang firqah-firqah yang sesat itu nanti.
Ya. Khawatirnya kalau tidak kokoh maka akan terbawa. Gitu. Ya, maka akan terbawa. Nah, begitu juga dengan mazhab juga sama, mazhab fikih terutama, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menjelaskan bahwa kemauan dan kehendak hamba berada di bawah iradah Allah dan kehendaknya. Ucapan muadzin, mari menunaikan salat dan mari meraih kemenangan, merupakan seruan darinya untuk menunaikan salat. Kemudian seruan darinya yang memberitahukan bahwa seruan agar menunaikan salat merupakan seruan untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu seharusnya bagi orang yang diseru untuk meraih kemenangan agar melakukan sholat. Makanya ada juga yang ada seruan tapi diam-diam saja, mendengar padahal. Ya, minggu akhir-akhir ini saya melihat di Facebook itu ada 2 masjid yang tidaklah masjid itu dihinakan kecuali oleh kaum muslimin sendiri. Yang satu, kaum ibu-ibu berada di halaman masjid. Salah satu ya joget-jogetan senam gitu loh, apa sih namanya tuh? Ya kayak gitulah. Itu di halaman masjid, antum tahu sendiri kan? Apa sih? Instrukturnya pakai semua serba ketat warna merah semuanya. Kemudian yang kedua di Universitas Kiai Haji siapa saya lupa, itu di Jember. Itu malah di dalamnya bermusik-musik ria. Mana mungkin kadrun seperti itu. Dan gak mungkin salaf yang bermandat salaf demikian, itu gak mungkin. Ya. Nah, telah diketahui bahwa tidak dapat memenuhi ketaatan kepada Allah di dalam salat dan sebagainya melainkan dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu ia sepatutnya berkata tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan kita pun yang sudah berusaha semaksimal mungkin juga disyariatkan untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sebab memang tiada daya baginya untuk sampai kepada ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki banyak sekali bantahan terhadap golongan Qadariyah yang dipisahkan ke dalam kajian tersendiri, yakni pada pasal khusus tentang posisi dan sikapnya terhadap berbagai golongan. Orang yang memperhatikan ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah terdahulu akan mendapatkan kecocokan Imam Syafi'i ya dengan mazhab salaf serta jauhnya beliau dari redaksi-redaksi ahli bid'ah dalam masalah takdir. Sesungguhnya mazhab salaf merupakan mazhab pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan monggo?